Okay, good morning student. Welcome to my English class. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat datang di kelas bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tawangsari. Okay, today we are going to discuss about how to introduce ourselves. Di pagi hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik. Ini materi kita yang pertama. This is our first material. Okay, next. What is our objective after studying this material? Jadi ketika kita belajar materi ini, hal yang dapat kita selesaikan di akhir nanti, apa yang bisa menjadi tujuan kita adalah we can identify the expression of introducing. Jadi ekspresi-ekspresi yang dipakai ketika kita akan memperkenalkan diri. First, after we identify the expressions, also we can find the response. Jadi kalau ada orang lain mengekspresikan bagaimana memperkenalkan diri, tentu saja kita meresponnya. Kemudian setelah kita tahu the expressions and then the response, kita nanti mencoba meng-create a dialogue of introductions. Jadi mencoba membuat dialog bagaimana kita memperkenalkan diri. Nah, ini menjadi learning objective of the material. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk materi yang pertama ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Okay, next. What is introduction? Apa itu introduction itu? Introduction adalah memperkenalkan diri. Jadi, to express so someone else can identify us. Jadi, ini merupakan suatu ekspresi, ungkapan kebahasaan, sehingga orang lain itu bisa tahu siapa kita. We need to introduce ourselves to clear communication process. Kenapa kita harus memperkenalkan diri? Nah, kita butuh memperkenalkan diri itu supaya komunikasi nanti lancar. Jadi orang itu tidak menganggap kita itu sebagai orang lain. Jadi ketika kita sudah tahu siapa dia, ketika kita sudah tahu bagaimana atau di mana dia tinggal, maka what we are talking, apa yang kita bicarakan itu nanti akan lebih mudah, atau konversasinya nanti menjadi cair, percakapannya menjadi cair, tidak kaku. Nah, seperti Anda semuanya ini kan masih kaku karena sebagian besar belum tahu satu dengan yang lain. Thus, there are two forms of introduction, that is formal and informal. Sebenarnya ada dua format ya, ada dua form, ada dua cara ketika kita memperkenalkan diri. Ada yang formal dan ada yang informal. Nah, kita fokusnya, our focus in this material is formal introduction. Jadi kita belajar yang formal. Kalau yang informal itu akan lebih mudah. Jadi kita akan belajar yang formal terlebih dahulu. Oke, silahkan dilanjut. Oke, formal introductions. What is formal? Pertanyaan, apa itu formal? Formal itu situasi, boleh dikatakan situasi resmi. Jadi misalnya Anda memperkenalkan dengan orang yang belum dikenal, orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati, gitu. Nah, kita bisa memperkenalkan diri dengan cara formal. Jadi kan kita tidak mungkin misalnya masuk dalam suatu ruangan rapat langsung "Hai guys", nah itu kan tidak bisa, karena Anda akan dianggap tidak sopan. Orang akan melihat Anda, siapa dia, memandang sebelah mata kepada kita. Nah, terus ini ada beberapa contoh yang bisa dipakai untuk mengekspresikan bagaimana kita menggunakan ungkapan formal
ketika kita memperkenalkan diri. Ini dimulai dari good morning, tentu saja kalau situasinya pagi ya, ini menyesuaikan. Anda boleh pilih salah satu dan semuanya ini formal. Terutama sampai dengan kecuali yang terakhir itu nanti misalnya ini yang terakhir itu adalah how do you do, my name is Benny. Nah, itu ketika orang memberikan introduction dulu. Jadi dari yang paling atas sampai yang kedua dari bawah itu semuanya formal. Jadi Anda boleh gunakan salah satu. Mana yang paling Anda suka, mana yang paling Anda kuasai. Itu misalnya, may I introduce myself? Nah, misalnya gitu. Atau let me introduce myself. Itu sama-sama formalnya. Oke, begitu untuk ekspresi-ekspresinya. Okay, and then I give you an example of how someone else, for example, the name is Ari Dwi Prasetyo. He want to introduce himself. Nah, ini saya beri contoh, Ari Dwi Prasetyo ini berusaha memperkenalkan dirinya. Ya, lihat bahasa yang dipakai. Pertama, let me introduce myself. My name is Ari Dwi Prasetyo. And then you can call me Ari, for example. Nah, I'm bla 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 misalnya gitu. Banyak menggunakan kata I. Karena subjek I di sini adalah siapa atau orang yang memperkenalkan diri. Itu perhatikan hampir semuanya I gitu. Kecuali kalau misalnya dia menerangkan kakaknya atau menerangkan orang tuanya, ya tentu saja bukan I. Tapi pasti ada hubungannya dengan kata I. Misalnya my sister, my brother, my parent, begitu. Itu silahkan nanti bisa dibaca, yang bisa kita pakai sebagai patokan. It can be our basic principle if we want to introduce ourselves. Okay, after we discuss about the example, tadi kalau di slide sebelumnya kita sudah melihat contoh dari real introduction ya. Jadi semacam contoh real bagaimana orang memperkenalkan diri. Kemudian kita mencoba membahas, try to analyze the part of good introduction. Jadi bagaimana kita bisa mengkreasi, bagaimana kita bisa membuat, bagaimana introduction atau perkenalkan yang baik itu. Now, there are at least 3 main points in conveying the materials. Conveying ungkapan, ekspresi. Nah, yang pertama adalah opening, kemudian main idea, dan yang terakhir adalah closing. Nah, mari kita buka satu persatu. Apa itu? Terus ekspresinya bagaimana itu kalau opening, kalau main idea, kemudian closingnya nanti bagaimana? Oke, kita coba analisis satu persatu. Oke, yang pertama opening. Oke, before we introduce ourselves, we have to open it. Jadi harus dibuka dulu. Jangan tiba-tiba langsung Anda mengatakan my name bla bla bla. Misalnya di suatu kelas Anda dari posisi duduk atau posisi dari luar kemudian masuk, tiba-tiba langsung my name is Anto. Orang lain akan bingung. Bocah ki arep ngopo? Nah, oleh karena itu perlu dibuka dulu dengan salam. Nah, bagaimana salamnya? Nah, salamnya atau openingnya itu seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, yaitu ekspresi-ekspresi yang dipakai untuk memperkenalkan diri. Misalnya Anda masuk, kemudian orang lain memperhatikan Anda, kemudian kita bicara, okay, good morning friends, atau good morning ladies and gentlemen, let me introduce myself, my name is Hartadi, misalnya gitu. Jadi orang akan perhatian, oh
orang ini di depan mau ngomong tentang perkenalan. Nah, ada yang formal, ada yang informal. Sekali lagi, our focus is in formal situation. Kita belajar yang formal ya. Jadi nanti silahkan yang bagian atas tadi tentang ekspresi yang bisa dipakai dalam memperkenalkan diri itu dibuka lagi, dipelajari lagi. Anda cukup gunakan salah satu saja. Nah, ini contohnya kalau misalnya Pak Rudolf, ada orang yang mau memperkenalkan gitu. Good morning, Mr. Rudolf. I would like to introduce myself. Misalnya di sini Anto tadi ketemu dengan Pak Rudolf, mau memperkenalkan diri. I would like to introduce myself. Nah, Pak Rudolf akan paham, oh dia akan memperkenalkan dirinya. Oke, itu untuk openingnya. Oke, now the main idea. Main idea itu merupakan poin utama ya. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ada banyak sebenarnya, di antaranya tentu saja adalah nama, kemudian our birth, misalnya begitu, kelahiran kita, kemudian atau mungkin diganti dengan umur, kemudian alamat, status, mungkin Anda boleh menunjukkan agama, dan seterusnya. Yang paling utama yang atas-atas itu. Kalau mulai religion ke bawah itu boleh disebut fakultatif, boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau misalnya name, place, atau address itu hal yang wajib ya ketika kita memperkenalkan diri. Orang kadang tidak bertanya what is your religion, tapi orang akan bertanya masalah where do you live. Jadi bertanya itu sesuatu yang umum sifatnya. Tidak bertanya masalah agamamu apa, tidak. Tapi bertanya rumahmu di mana, kamu berasal dari mana, begitu. Jadi ini bisa ditambahkan, tapi yang paling penting adalah name, kemudian place and date born, age, dress, status. Status juga tidak terlalu. Orang kadang tidak ingin mengurusi pribadi seseorang. Have you married? Itu kadang pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tapi kalau mau ditambahkan, ya boleh. Tapi sekali lagi, yang mulai status ke bawah itu adalah fakultatif. Boleh ada, boleh tidak. Itu mengenai main idea, inti dari perkenalan, inti dari the main of introducing kita. Sampai pada penutupan. Jadi jangan lupa kalau misalnya Anda memperkenalkan diri itu harus ditutup. Orang ngomongin harus ditutup. Pak tiba-tiba langsung pergi itu kan namanya tidak sopan. Jadi apa yang kita pelajari itu semuanya berkaitan dengan formal conversation, percakapan yang formal ya, percakapan yang resmi, atau polite conversation, percakapan yang sopan. Anda juga tidak ingin tahu misalnya ada orang ngomong tiba-tiba langsung pergi, itu makanya diperlukan yang namanya closing. Misalnya I think that's enough, thank you for your attention, misalnya ditambah it's nice to see you. Yang intinya adalah kita menutup. Boleh menggunakan ekspresi apa saja. Misalnya kata yang umum ya, kata yang umum dipakai itu adalah thank you very much for your attention. Dan kemudian disusul dengan goodbye atau see you dan seterusnya. Itu merupakan closing dari sebuah perkenalan. Kalau kita lengkap dari opening, kemudian apa yang kita ingin kenalkan, kemudian kita tutup pembicaraan itu, kita tutup perkenalan itu, maka prinsip dasarnya kita sudah bisa tahu cara memperkenalkan diri. Okay, students, those the slides about our material itu
Itu semua tadi tentang slide materi-materi kita di awal pembelajaran kelas 10, yaitu tentang introduction. Oke, thank you very much. Healthy ya, harus selalu menjaga diri, tetap semangat. Jangan lupa pandemi masih berlangsung, Anda tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga pembelajaran kita nanti bisa normal di kelas, kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Okay, enough for today. Thank you very much. See you next time. Bye.